Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Heronisa, saya dari kelas A5. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester ganjil saya. Yang pertama, di sini terdapat satu kasus mengenai masjid yang berada dalam kondisi strategis, namun jemaahnya eh, tidak dapat terhitung banyak. Nah, adapun pertanyaannya yang diantaranya, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yang pertama, pusat dakwah kajian Islam. Masjid dapat dijadikan dengan diadakannya program kajian Islam dapat meningkatkan keimanan seseorang dan adanya keterlibatan antara hablu minallah dan hablu minannas, serta peran masjid dapat hidup sebagai pusat pendidikan Islam. Lalu yang kedua, membuat organisasi masjid melibatkan para remaja melalui kegiatan, misalnya membersihkan masjid, serta dengan adanya program ini menumbuhkan kesadaran spiritual akan menjaga keimanan diri kita tetap aman. Lalu yang ketiga, mengadakan itikaf setiap malam Jumat. Program ini akan menjadi yang paling berkesan karena itikaf merupakan kegiatan yang dapat menghidupkan peran masjid di masyarakat. Nah, lalu yang terakhir, kegiatan sosial. Masjid dapat menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pembagian zakat, kurban, dan pernikahan. Hal ini berdampak positif karena memberikan kegiatan positif antar saling masyarakat. Lalu yang selanjutnya, eh, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani? Dengan mengadakan program edukasi kesehatan, menurut Islam, program ini masyarakat dapat dikumpulkan pada forum masjid mengenai pembahasan, misalnya edukasi mengenai khasiat buah kurma yang dianjurkan untuk dimakan dalam jumlah ganjil saat berbuka puasa. Makan sesuai sunnah Rasul, makan berhenti sebelum kenyang. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan forum kesehatan. Pengurus masjid dapat berkontribusi dengan lingkungan kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan cek kesehatan selama sebulan sekali yang berlokasi di masjid. Lalu yang ketiga, program Jumat Bersih. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan jasmani kita. Nah, selanjutnya, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang pertama, kegiatan diskusi dan seminar. Sama halnya seperti kajian, namun pada program ini mengarahkan kita untuk cerdas dalam melatih emosional, melatih diri untuk mengambil keputusan, dengan sesuai ajaran Islam. Lalu yang kedua, pelatihan tafsir Al-Quran. Dengan memahami makna Al-Quran, kita akan mudah berpikir secara emosional dan dapat memilih mana keputusan yang baik dan tidak. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan refleksi diri, di mana masjid memfasilitasi masyarakat dengan mengundang para aktivis Islam sebagai motivator bagi masyarakat yang ingin memenuhi fitrahnya sebagai manusia. Lalu yang terakhir, masjid dapat dijadikan sebagai taman kanak-kanak, eh, dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan anak usia dini sehingga memakmurkan masjid, dan tidak hanya itu, pendidikan di masyarakat akan terfasilitasi. Nah, lalu yang selanjutnya, bagaimana masjid dapat membantu jemaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat sedekah. Melalui pengurus masjid, para masyarakat dapat memberikan sebagian hartanya, baik berupa barang, materi, untuk diberikan kepada fakir miskin. Demi kesejahteraan masyarakat, orang bersedekah juga akan dilipat gandakan pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, membuat program lapak khusus berdagang. Dengan ini, para jemaah yang sudah melakukan ibadah dapat mengunjungi area berdagang dan difasilitasi para pengurus masjid. Karena berdagang juga merupakan sunnah Rasul, asalkan lingkungan tetap kondusif dan bersih. Lalu yang selanjutnya, kita langsung ke kasus dua nih, menjelaskan seorang pendidik bernama Ustaz Hasan, di mana beliau ini seorang guru yang memiliki ilmu agama yang luas. Namun, beberapa muridnya merasa kurang nyaman karena beliau tidak memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, siswa itu menjadi takut. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya? Nah, sebelumnya, pentingnya memperhatikan pendekatan emosional dalam sebuah pengajaran supaya siswa dapat menerima materi dengan nyaman dan paham. Sebagaimana dijelaskan bahwa guru merupakan orang tua di sekolah yang akan ditiru setiap perilakunya oleh peserta didik. Bukan berhasilnya suatu ilmu yang membuat mereka paham, akan tetapi ada yang paling penting, yakni berusaha membuat peserta didik aman dan nyaman berada di dekat kita tanpa adanya rasa takut. Nabi Muhammad SAW adalah sosok seorang guru yang sempurna, segala sikap
sikap, perilaku, adab, dan metode pendekatan kepada umatnya pada saat itu telah beliau contohkan. Sudah pasti beliau menunjukkan ketegasan kepada umatnya pada saat itu, sementara pada saat ini guru juga harus mencontoh dan menampilkan kelembutan kepada peserta didiknya saat ini. Nah, apa yang perlu diubah oleh Ustadz Hasan? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah pasti. Terlebih beliau dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang luas, karena Allah mencintai orang-orang yang lembut. Lalu yang kedua, seorang guru harus memiliki rasa ikhlas, sabar dalam dirinya, sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga anak merasa tentram dan aman ketika bersamanya. Lalu yang ketiga, seorang guru membutuhkan pendekatan baik dalam metode pembelajaran maupun interaksi sosial dengan siswa. Interaksi antara siswa dengan guru perlu diperhatikan supaya siswa ingin terus berada dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, memberikan contoh sikap yang baik. Ketika guru menjadi motivator akhlak bagi siswa, maka siswa akan mengikuti sifat-sifat baiknya karena adab lebih utama daripada ilmu. Nah, yang selanjutnya, eh, bagaimana sih strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa? Yang pertama, saya menuliskan membangun komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi merupakan hal yang paling penting. Ketika siswa percaya dan merasa bahwa gurunya peduli, mereka lebih cenderung terbuka dalam berkomunikasi. Misalnya, mendengarkan keluhan siswa sehingga mereka nyaman dan merasa memiliki pendengar yang baik. Lalu yang kedua, guru sebagai model positif, mencerminkan sikap adil, bertanggung jawab, sabar menghadapi masalah dengan baik, dapat mempengaruhi pola pikir emosional siswa. Mereka dapat mengikuti perilaku gurunya sehingga dapat dijadikan motivasi. Lalu yang ketiga, memberikan perhatian kepada siswa. Siswa yang merasa diperhatikan oleh gurunya cenderung memiliki sifat yang positif dan terdorong untuk patuh pada aturan yang gurunya berikan. Nah, selanjutnya, apa sih contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami? Nah, saya menuliskan yang pertama, jika dalam pendidikan Islam, sebaiknya memulai pembelajaran dengan membacakan ayat suci Al-Quran dengan metode sambung ayat supaya mereka kondusif untuk fokus membacanya. Lalu yang kedua, menggunakan metode pembelajaran studi kasus berdasarkan kasus yang diberikan untuk mencari solusi. Dalam metode ini, siswa diminta untuk menemukan beberapa solusi yang relevan, misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber bukti yang kuat. Lalu yang ketiga, menggunakan pembelajaran yang menghubungkan dengan permainan, misalnya anak-anak diberikan suatu tantangan lalu melibatkan kelompok supaya adanya interaksi antar siswa. Nah, yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Islam yang berartikan patuh serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati untuk melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya. Sedangkan kata rahmatan berasal dari bahasa Arab yang artinya belasan kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Lalu kata al-alamin adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya alam semesta yang mencangkup bumi beserta isinya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada saat yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini juga ada konsep rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana dan malapetaka, melainkan untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Islam itu diibaratkan ratu adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Tugas Islam memberikan dunia hari depan yang cerah dan penuh harapan. Manusia akhirnya merasa nikmat dan bahagia karena Islam. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ambil menuju rahmatan lil alamin adalah yang pertama, menumbuhkan kepemilikan ilmu yang luas dengan mencari ilmu menjadi hal yang sangat penting agar manusia bisa memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Seringkali gesekan terjadi bukan karena ketidakpahaman tentang masalah yang sedang diperselisihkan, tetapi bisa jadi terjadi akan segala hal yang bisa tidak dapat dipungkiri. Nah, adapun implementasi Islam rahmatan lil alamin, ini sering dihubungkan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW atau misi ajaran Islam. Konsep ini mengharuskan adanya sikap yang toleran, moderat, saling menghargai dan menyayangi. Melalui Islam seperti ini diharapkan adanya perbedaan agama, budaya, latar belakang, etnis dan sebagainya tidak akan menimbulkan dampak negatif atau menjadi sumber konflik, melainkan justru menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam.
Nah, kita akan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sehingga ekonomi syariah biasa disebut sebagai ekonomi Islam. Nah, adapun prinsip dasar sistem ekonomi syariah, yang pertama, ekonomi digerakkan secara berjamaah. Yang kedua, tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu. Yang ketiga, wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan sudah mencapai nasab, dan yang keempat, pelanggaran riba dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya, nilai-nilai dasar sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, Allah berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu yang kedua, keadilan dalam berusaha. Keadilan dalam Islam bukanlah sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap individu akan memperoleh hak dan kewajibannya secara bersamaan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Lalu yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi syariah individu maupun berjamaah sangat didorong oleh pengaruh Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan atas dasar kerjasama dan dilandasi dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, di sini juga kita ada keuntungan dan tantangan dalam mengadopsi sistem ekonomi syariah. Yang pertama, angsuran pembiayaan tanpa riba. Dan kedua, sistem yang digunakan tidak merugikan kedua pihak, atau metode bagi hasil yang disebut murabahah. Lalu yang ketiga, pada sistem ekonomi syariah terdapat keuntungan pelunasan sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungannya menjadi hubungan yang halal. Dalam pernikahan, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab kabul, di mana ijab kabul ini harus diwakili oleh pihak wanita oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, adapun tujuan pernikahan dalam Islam, yang pertama melaksanakan perintah Allah. Tujuan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui." Nah, yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Ternyata menikah juga merupakan salah satu sunnah Rasul. Tujuan menikah ini untuk, melakukan ibadah seumur hidup dan seorang hamba akan terhindar dari segala perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga, mencegah dari perbuatan zina. Nah, di sini juga, adapun syarat sah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, calon pengantin beragama Islam. Jika calon pengantin pria maupun laki-laki salah satunya bukan beragama Islam, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Lalu yang kedua, mengetahui wali akad nikah bagi perempuan. Wali akad bagi perempuan yaitu ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya sudah meninggal dunia, maka wajib diwakilkan oleh urutan nasab. Lalu yang ketiga, sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihram. Karena ibadah haji, salah satu larangannya adalah tidak boleh melaksanakan akad, maka, itu menjadi syarat sah pernikahan. Nah, adapun yang terakhir, rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, adanya calon pengantin. Itu sudah pasti, calon pengantin harus terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam. Lalu yang kedua, adanya wali. Bagi calon pengantin perempuan harus ada wali dari pihak ayahnya maupun urutan nasabnya. Lalu yang ketiga, dihadiri oleh dua orang saksi. Ketika pernikahan berlangsung harus ada dua orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi. Lalu yang ketiga, diucapkannya ijab kabul oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.